Halo adik-adik semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mas Dian di mata pelajaran Matematika Peminatan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang vektor, yaitu sampai ke operasi vektor. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang vektor di mata pelajaran Matematika Peminatan. Oke, nah kita masuk ke operasi vektor. Yang ketiga, yaitu tentang pembagian ruas garis. Karena tidak ada pembagian pada vektor, maka digantikan dengan pembagian ruas garis. Sama saja tuh ya, maksudnya ruas garis itu adalah si vektor itu sendiri begitu. Nah, contohnya seperti ini, misalnya ada 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan C. Seandainya ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Kemudian ketiga titik ini dihubungkan oleh ketiga ruas garis seperti ini, sehingga membentuk sebuah segitiga ya. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, kemudian vektor itu menuju keluar dari C ke A dan B. Kemudian ada sebuah titik P yang membagi ruas AB menjadi perbandingannya M/N. Nah, yang sering ditanyakan di soal adalah berapakah vektor CP? Ingat ya, yang ditanya itu adalah C ke P, bukan P ke C. Maka cara gampang untuk mengetahui vektor CP adalah kita kalikan saja silang M ke vektor CB, kemudian N ke vektor CA. Lantas akan terjadi M dikali vektor CB ditambah N dikali vektor CA per M tambah N. Nah, ini dia rumusnya. Sebagai contoh soal, mari kita buka buku panduan kita, yaitu buku Masterbook SMA Matematika Peminatan. Ayo silakan dibuka. Itu ada di halaman 29 nomor 3. Oke. Kita lihat soal nomor 3 di halaman 29. Langsung saja, bahwa yang diketahui di soal tersebut adalah titik A dengan koordinat 31-4. Kemudian diketahui lagi titik B, yaitu koordinatnya 3-4, 6. Kemudian diketahui lagi titik C dengan koordinatnya adalah -1, 5, 4. Kemudian diketahui perbandingan AP banding PB itu adalah 3/2 di soal tersebut. Pertanyaannya adalah berapakah vektor PC? Nah, ini informasi yang kita dapat dari soal. Nah, yang ditanya adalah vektor PC, deh. Sementara di yang rumus yang udah saya jelasin di atas, itu yang dirumuskan adalah CP bukan PC. Sehingga dari sini kita tahu bahwa si PC adalah kebalikan dari CP atau minus CP nanti. Oke, kalau gitu kita gambarkan dulu titiknya. Kita andaikan inilah titik A, B, dan C nya seperti ini. Kemudian seperti ini, titik A, B, dan C. Kemudian ini titik P. Kemudian katanya perbandingannya adalah 3/2. Kemudian koordinat A adalah 31-4. Kemudian titik B adalah 3-4, 6. Kemudian titik C adalah -1, 5, 4. Oke, karena kita membutuhkan vektor CB dan vektor CA, maka sebelumnya kita cari dulu deh vektor CB ya. Kita cari dulu vektor CB di sini. Vektor CB adalah rumusnya itu adalah koordinat B dikurang koordinat C, yaitu koordinat B itu adalah
si 3 min 4 6, kemudian kita kurangkan dengan koordinat C yaitu min 1 5 4, sehingga diperolehlah yaitu 4 min 9 2. Oke, kemudian kita cari lagi vektor CA. Vektor CA itu rumusnya adalah koordinat A dikurangi koordinat C. Maka vektor A itu adalah 3 1 min 4, kemudian dikurangi koordinat C yaitu min 1 5 dan 4. Maka kita peroleh vektor CA adalah si 4 min 4 dan minus 8. Oke. Tadi di awal saya udah kasih tahu kalau yang ditanya adalah PC bukan CP ya, sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa si PC yang ditanyakan tadi adalah si PC, vektor PC yang ditanya tadi adalah minus dari vektor CP. Nah, jadi berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari tadi bahwa minus, ayo ini kita kali silang seperti ini. Nah, maka akan diperoleh 3 dikali vektor CB ditambah 2 dikali vektor CA per 3 tambah 2. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh 3 dikali CB yang sudah kita dapat di sini. CB kita masukkan yaitu 4 9 minus 9 maksud saya 2, kemudian ditambah 2 dikali CA di sini yaitu 4 min 4 8 minus 8 maksud saya, kemudian per 3 tambah 2 adalah 5. Nah, kemudian kita kalikan nih semuanya jadinya minus, buka kurung, ayo berapa ini? 12 8 tambah 8 itu 20, kemudian minus 27 dikurang 8 itu minus 35, kemudian 6 dikurang 16 itu adalah minus 10, yang kesemuanya ini kita bagi 5, sehingga diperoleh berapa hasilnya? Adalah si minus 4 ya, minus 20 dibagi 5, minus 35 dibagi 5 7, minus 10 dibagi 5 2, sehingga diperolehlah jawabannya minus 4 7 2. Kalau kita lihat di buku itu optionnya adalah E. Gimana? Paham? Oke, kita masuk yang berikutnya yaitu yang keempat tentang sudut antara dua vektor. Yang keempat yaitu adalah sudut antara dua vektor. Oke, kasusnya seperti ini. Dimisalkan ada dua buah vektor yang saling berpotongan di pangkalnya, yaitu kita misalkan ini adalah vektor A dan vektor B yang berpotongan di pangkal ini membentuk sudut sebesar theta. Nah, karena kejadiannya seperti ini, muncullah rumus bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus theta. Nah, karena di sini bermain dengan sudut D, maka ada hal-hal yang istimewa yang bakalan terjadi jika sudutnya sudut istimewa. Apa itu yang istimewa? Yang istimewa nanti apabila vektor A dan vektor B tegak lurus. Vektor A itu tegak lurus dengan vektor B. Apa yang terjadi? Akibatnya kalau dia tegak lurus D, maka tetanya adalah 90. Kita tahu kosinus 90 adalah 0, sehingga vektor A dot vektor B adalah 0 langsung. Kemudian bagaimana hal yang istimewa lagi, yaitu jika A sejajar dengan B. Jika A sejajar dengan B, maka vektor A dot vektor B kalau sejajar dia sudutnya 0 di sini deh. Jadi kosinus 0. Kosinus 0 itu sama dengan
Iya, 1 ya. Jadi maka A dot B sama dengan panjang A kali panjang B dikali 1. Ya panjang A panjang B begitu. Inilah kasus istimewa yang terjadi pada